Sejarah penyuluhan. Penyuluhan pertama kali dikenalkan untuk menggambarkan program-program pendidikan orang dewasa di England pada pertengahan abad ke-19. Kemudian menjadi advisory service pada abad ke-20. Pendidikan orang dewasa ini mampu menjangkau masyarakat di luar kampus, sehingga istilah pendidikan orang dewasa atau POD diadopsi oleh USA. Perkembangan penyuluhan di luar negeri. Penggunaan istilah penyuluhan atau extension pertama kali dilakukan pada pertengahan abad ke-19 di Universitas Trinity College di Inggris oleh bapak penyuluh yaitu James Stewart. Kemudian pada tahun 1871, penyuluhan dimasukkan sebagai mata kuliah di Universitas Cambridge. Perkembangan penyuluhan di bidang ini menyebabkan pengubahan nama dari Agriculture Extension menjadi Extension Communication. Di beberapa negara penyuluhan juga dinamakan sebagai Development Communication. Bahkan Lewis memperkenalkan penyuluhan sebagai komunikasi inovasi. Pemerintah Thailand memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan sektor pertaniannya melalui berbagai kebijakan yang pro petani, seperti kebijakan menurunkan pajak impor alat dan mesin pertanian menjadi 0 hingga 5%, kebijakan pajak 0% untuk ekspor produk pertanian, dan menerapkan pajak impor sebesar 5% untuk perusahaan importir. Kebijakan ganti rugi berupa benih atau pupuk bagi petani yang mengalami kegagalan panen karena masalah bencana alam dan lain-lain di luar kendali petani. Perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia. Penyuluhan pertanian mulai berkembang di Indonesia dimulai pada periode tahun 1991 hingga tahun 1996. Pada periode ini ditandai dengan diserahkannya urusan penyuluhan pertanian melalui SKB Mendagri dan Mentan nomor 539/KPTS/LP 120/7/1991 dan nomor 65/KPTS/LP 120/7/1991 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Pada periode ini, fungsi BPP dan sistem kerja penyuluhan pertanian berubah menjadi 1. Penyuluh komoditas di subsektor terkait atau SKPD, 2. Monovalen, 3. Administrasi kepegawaian penyuluhan di SKPD. Pada penyelenggaraan penyuluhan pertanian menurun, menjadikan BPP tidak berfungsi, sehingga cenderung merusak kemampuan penyuluh. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya BPTP dan LTP pada tahun 1995. Kemudian BIP dilebur ke BPTP. Selanjutnya, penyuluh pertanian dan peneliti bekerja sama di bawah satu atap untuk menghasilkan rekomendasi inovasi teknologi spesifik lokasi. Kemudian dilanjut pada periode tahun 1996 hingga tahun 2006. Periode ini ditandai dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian berdasarkan SKB Mendagri dan Mentan nomor 54 tahun 1996 dan nomor 301/KPTS/LP 120/4/1996 bahwa penyuluh berjaya kembali dan leluasa berkiprah dalam sistem penyuluhan yang terintegrasi antar subsektor. Keberadaan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian atau BIPP hampir di semua kabupaten menjadi wadah pengintegrasian, penyuluhan atau beragam komoditas serta menumbuhkan harapan penempatan tupoksi awal penyuluh. Kemudian sistem penyuluhan monovalen kembali ke polivalen. Selanjutnya pada periode tahun 2006 hingga sekarang. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengamanatkan bahwa pembentukan kelembagaan penyuluh di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi memberikan arahan yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh THL. Dalam penerapan undang-undang tersebut, semua kabupaten, kota, dan provinsi belum menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan lembaga yang dibentuk dan keberadaan Bakorluh dan Bapelu hanya memperpanjang birokrasi dan menghambat pencapaian berbagai target pembangunan pertanian di daerah. Menurut lelaki alumnus Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman ini, peran seorang penyuluh pertanian salah satunya adalah sebagai fasilitator dalam hal menyampaikan ilmu kepada para petani.
sampai dengan program-program pemerintah yang berkaitan langsung dengan para petani. Tak hanya itu, menurutnya seorang PPL juga harus menguasai 4 bidang yang disebut dengan istilah polepalen, seperti bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan.